Hai, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai rehabilitasi jangka pendek. Dan perkenalkan, nama saya Rifki Adewardana. Saya Maria Magdalena. Dinda Puspayuda. Saya Nur Rahma. Saya akan menjelaskan pengertian dari liabilitas jangka pendek. Suatu liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek apabila entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Nah, siklus operasi normal itu adalah penyelesaian dalam jangka waktu 12 bulan. Berikut penyelesaian liabilitas. Yang pertama ada pembayaran kas, yang kedua penyerahan aset lain, yang ketiga pemberian jasa, yang keempat pergantian kewajiban dengan kewajiban lain, dan yang kelima konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kini entitas yang muncul dari peristiwa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas tersebut jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan. Beberapa contoh liabilitas jangka pendek ada utang usaha, pinjaman dari bank, bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, voucher payable, utang dividen, pendapatan yang diterima di muka, uang muka penjualan, utang pemegang saham, utang leasing, utang bunga, dan utang perusahaan afiliasi. Akan menjelaskan mengenai tujuan dari liabilitas jangka pendek. Tujuan yang pertama adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka pendek. Yang kedua, untuk memeriksa apakah liabilitas jangka pendek yang tercantum dalam laporan posisi keuangan didukung oleh bukti-bukti yang benar adanya. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah accrued expense jumlahnya reasonable atau masuk akal. Yang kelima, untuk memeriksa apakah pencatatan utang leasing sudah sesuai dengan PSAK. Sekarang materi mengenai prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Di situ kan ada banyak ya. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin saja. Yang pertama itu ada pelajari dan evaluasi internal kontrol liabilitas jangka pendeknya. Yang kedua itu ada minta perincian liabilitas jangka pendek. Yang ketiga itu ada cek saldo utang dagang, apakah cocok dengan yang ada di buku besar atau tidak. Yang keempat adalah periksa bukti pendukung saldo utang, dan yang kelima itu adalah rekonsiliasi saldo utang. Dan untuk sisanya itu bisa kalian lihat di cuplikan video ini.